Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang menarik di mana Agatha mempermalukan para apologet Islam, di mana para apologet Islam menyampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka tetap mempertahankan bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana pemahaman mereka tentang Alkitab. Dalam hal itu Agatha membantah mereka dengan satu data, dan mereka tidak bisa banyak komentar ya. Dan mari kita dengar bagaimana debat mereka ini, dan mari kita simak dengan baik, dan mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kan dia meninggal udah. Nabi Muhammad meninggal, Jibril meninggal, Allah juga meninggal. Makanya nggak ada yang tahu Allah di mana sekarang. Yang bilang Allah meninggal siapa? Emang Yesus. Setelah Muhammad, setelah Muhammad meninggal, ada nggak Allah berbicara kepada umatnya lagi? Bagaimana coba ulang? Setelah Muhammad meninggal, ada nggak Allah menyertai umatnya, mengatakan kepada umatnya, menyatakan diri? Pernah nggak? Kalau Allah menyatakan diri kepada umatnya setelah Nabi Muhammad wafat itu tidak. Tetapi Allah sudah ya udah, lenyap. Lenyap Allah, lenyap. Sekeliling kalian lenyap itu sudah lenyap. Beda sama Yesus ya. Yesus mengatakan aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Makanya banyak orang masih bisa ketemu dengan Yesus. Baik secara apa? Secara spiritual, secara faktual. Yesus. Coba ketemu Allah. Siapa ketemu Allah? Kau sudah ketemu Yesus? Ya, siapa ketemu Allah? Hah? Siapa ketemu Allah? Siapa yang pernah ketemu Allah? Insya Allah. Muhammad aja nggak pernah ketemu Allah. Hati saya, karena Allah itu lebih dekat dari urat leher nadi saya. Iya, itu halu namanya. Bukan halu pala bapak kau yang halu. Halu itu namanya. Jangan emosi dong bang, santai. Bro, itu sama aja kamu kayak nganggep hantu itu ada, ya kan? Tapi kamu nggak pernah tahu hantu itu ada atau enggak sebetulnya. Apa bedanya? Kalau angin ada nggak angin? Berarti Allah mau kayak angin. Katanya laisa kamislihi sayun, ya kan? Berarti Allah mau kayak angin. Setara dengan angin. Napas kau aja kau nggak lihat? Bisa saya rasakan. Coba Allah mau ada nggak? Dapat dirasakan dalam coba ini, coba. Nih, saya mute Anda nih. Nih, Allah bisa melarang nggak? Nggak bisa kan? Nih, saya mute lagi. Nih, mana Allahnya? Nggak ada. Untuk melarang saya nge-mute aja nggak bisa. Bang Kamal, pernah lihat Maces nggak yang buat nyalain rokok? Bagaimana sayang? Maces. Iya, angin bisa diukur pakai klinometer namanya. Maces. Iya, kenapa sayang? Kenapa macis? Macisnya kenapa? Itu yang buat pematik rokok itu. Itu yang dijual di Indomaret tau? Tahu ya, kenapa? Itu dalamnya apa? Dalamnya ya gas. Nah, bisa kelihatan kan bentuknya cair kan? Gas aja bisa dilihat bang, diraba di terawang. Masa Allah nggak bisa? Tetapi sesuatu yang tidak, dua orang gugur ya. Itu dapat dirasakan. Kau sudah pernah lihat Ranger langsung ke Sidratul Muntaha. Kau sudah pernah lihat angin? Dia mau wafat itu Bang Meta. Wafat ya? Kau tidak dapat melihat angin, tetapi kau dapat merasakannya. Siapa bilang nggak bisa ngelihat? Kepala bisa, bro. Udah pernah lihat Maces kan? Iya. Isinya apa? Gas. Udah tahu kan? Angin itu adalah udara yang bergerak. Dia dapat lihat karena dia berbentuk zat. Sabar bang. Anda ini kayaknya nggak pernah belajar fisika ya? Betul?
Nggak pernah kayaknya ya. Maaf, kemarin itu Prof, saya akan tunjukkan ya sertifikat tes IQ saya ya. 115. Uish. Jangan gitu Anda. Kalah. Ustazah Agatha, tamu Allah ini. Kalah sama kiamat berarti lu tak. Kalah memang, kiamat di atas gua. Tapi untuk ukuran perempuan, lu cari di mana? 115 Oh, iya. IQ-nya. Aisyah 45 ya tak ya. Setengahnya itu, Prof. Ki silakan Ki. Ada tamu Ki. Tamu Allah ya, tamu Habib. Aku masih kasih makan Allah dulu bentar. Oh, astaga. Ya, ini mau lihat nih. Nih, Subhanallah. Ini Adi Putra ini juragan bis nih. Sama Itu dengan iya Profesor merek bis. Dokter Bis Adi sama Putra. Mbak Agatanya. Adi Putra itu. nih, Adi Putra. nih Allahnya nih masih mau makan. Astaga Ki. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong, Dek. Simoni. Jangan, Dek, nggak enak, Dek. Nggak enak, Dek. Nanti Prof ini pengen makan dia lagi. Astaga. Kiamat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Bang Adi langsung. Ini kiamat masih ada kesibukan sebentar. Kesibukan. Silakan Bang Adi. Di sini saya mau bertanya ya, Profesor ya. Profesor Dokter, Silakan. ini yang dibahas di sini rendahnya apa nih? Membahas Aduh, tentang nyimak dari Kristen tadi ya. atau Islam. Bapak Kristen apa Islam? Ini Kristen. Ini Nah, lalu kenapa? calon Kristen juga ini yang pakai topi sebelah. Lalu kenapa Bapak membahas agama Islam dan mengapa sih kiamat Gini mengatakan Bang. Tadi kita sebetulnya saya juga partisipan di sini, tapi Ya. fokusnya kita itu silakan bertanya tentang iman Kristen. Nah, teman-teman Islam itu banyak masuk itu merendahkan. Kami hanya menjawab dengan metode mirroring. Tiba-tiba kepanasan, tadi kami dibilang ada binatang lah, kelamin lah, segala macem. Kami cuma ngejawab di sini, gitu. itu dengan Nah, kalau Bang Adi naik, Bang, ya kalau Bang Adi naik, Bang Adi silakan bertanya aja, gitu. Nah, saya tadi Jangan sakit hati menghujat. kan, Ngomong-ngomong kiamat. soal kita kan Kristen ya. Kiamat juga bentar lagi calon ortodoks ya. Iya, saya tadi sakit Bang, hati dia kalau mengatakan kami Tuhan yang lagi Kristen makan dikasihnya membahas- gambar itu. Sebentar, kalau kamu mengatakan Kristen bahas Al-Quran, memangnya dilarang ya Bang? Bukan dilarang. Ah, Yang tidak suka tadi kan waktu dia saat kiamat menampakkan foto binatang itu jangan dibilangin itu pula. Bukan Bang Adi, itu ada masalah kemarin gara-gara yang dihina. Kemarin si kiamat ada dihina sama Islam di room ini juga, gitu. Bang Adi belum nggak nyimak, udah ada seminggu lalu itu masalahnya. Kenapa tadi dia ngomong gitu? Dihinanya gimana Bang? Dihinanya Bang? Ya aku kan scroll ke bawah kan tadi kan dia kata ini Tuhannya lagi makan dikasihnya foto kucing foto anjing. Jadi gitu. waktu bukan Tuhan, kemarin itu bukan Tuhan, gini namanya Bang. siapa? Kiamat namanya siapa tadi? Namanya Allah. Gimana Oh, dong? bukan Tuhan. Jadi kemarin ceritanya gini, ku ceritain ya karena aku ada di situ. Jadi ada Muslim menghina Yesus gitu kan. Kenapa Tuhanmu manusia gini-gini? Lah kita nanya balik. Enggak. Begini Bang, kalau Loh sebentar, memang mau Islam dijelasin atau mengatakan- enggak? Kamu kalau nggak mau dijelasin Emang turun Yesus aja bro. bukan manusia apa? Ya udah kamu turun aja. Orang lagi dijelasin kok. Udah nanya lah. Malas saya ceritain. Silakan. Giliran mau diceritain motong. Ya terus Bang, bagaimana ceritanya Bang? Ya lanjutlah nanya. Ya tadi kan tuh saya kan itu makanya sebelum tadi saya bertanya dulu ini ranahnya apa Kristen apa Islam, tanya jawabnya tentang apa. Tadi kan Bapak Profesor bilang ini masalahnya Kristen berarti Ya udah silakan bertanya. Udah silakan bertanya. ya itu kan ranahnya Bapak, ranahnya bukan ranahnya Loh, Anda Islam. naik ke sini mau ngapain? Ya saya kan mau protes masalah gambar tadi. Gambar yang mana? Gambar yang ditunjukkan kiamatnya lagi makan tadi. Oh ya udah, ngomonglah sama kiamat. Giliran jelasin dipotong. Bentar ya. Bentar habis ini aku taruh makan dulu bentar.
Aku bingung juga ya Pak Profesor ya, banyak yang Aku kulihat bingungnya gambar-gambar gini ya Bang seperti ya. Kristen nggak boleh bahas iman Islam, nggak boleh bahas Quran. Itu Bang, cuma ustadz-ustadz kalian sibuk kali bahas iman Kristen. Pernah mikir nggak sih sampai Zakir naik ngurusin imannya Kristen? Ya, ustadz-ustadz kalian tuh siapa sih ketua EP itu apa deh? Rizik. Semua ngebahas iman Kristen. Kok kalian nggak pernah sih ngasih tahu sekali-sekali gitu, nasihatin, woi kita kan Islam, jangan bahas imannya orang dong, kan enak gitu. Ya, wah hampir semua. Iya, lagian gini loh. Kalau Muhammad kan dipanggilnya itu baginda gitu. Itu waktu itu pembahasannya itu. Jadi Tuhan kalian nyebutnya apa? Apakah Pak Allah atau Tuhan Allah atau gimana? Disebut manggilnya langsung Allah, langsung nama. Nah, kebetulan Bang, anjing saya namanya Allah. Bukan Allah ya, tapi Allah. Jadi barang siapa yang mengatakan Tuhannya itu ya sudah. Ya saya panggilnya sih Allah aja. Gitu. Jadi jangan tersinggung lah, sama-sama panggil nama kok. Saya pun juga nggak manggil Pak Anjing atau apa Pak Allah juga enggak. Saya langsung panggil namanya. Iya, kemarin kita dimarahin. Kenapa Alkitabmu itu nulis kata Allah? Loh, kita bilang di Alkitab kami itu Allah itu bukan nama gitu loh. Allah itu gelar. Nah, malah dileceh-lecehkan. Nah, sekarang begitu kita tanya balik, loh, emang sesembahanmu namanya Allah? Iya. Loh, Allah itu nama atau gelar? Nama katanya gitu. Akhirnya kemarin sampailah ke satu kesimpulan. Kalau sesembahanmu namanya Allah, lantas kenapa kamu panggil nama? Bukannya itu nggak sopan? Itu mengkhianati budaya timur, ya kan? Mertuamu kamu panggil nama nggak? Enggak, saya panggil ibu. Mertua laki-laki saya panggil bapak. Loh, mertuamu aja nggak kamu panggil nama, kenapa sesembahanmu kamu panggil nama, gitu kan? Itu sama saja seperti hewan peliharaan. Nah, kebetulan si Ki Ahmad kemarin itu di situ dihina-hina, makanya dia bilang, loh sama dong. Hewan peliharaanku juga, cuma namanya bukan Allah, OLO nama idinya, OLO ya kalau nggak salah ya. Double L Bang. Jadi gitu Bang, yang dimaksud itu pertanyaan kita panggil Tuhan. Oh, kita panggil Tuhan Yesus. Kita panggil Tuhan Yesus Bang. Kita panggil Tuhan Yesus. Di sini banyak orang juga kok yang nyebut Yesus aja. Nah, kalau ditanya kepada orang Kristen tidak mengimani Allah itu di dalam Alkitab. Allah, kata Allah itu adalah nama sesembahan, bukan, itu gelar. Nah, pertanyaannya kenapa teman-teman Islam manggil sesembahannya kok nggak sopan, manggil nama? Saya aja sama ini Bang Kamal aja saya panggil Bang loh. Power Ranger saya panggil Bro. Ya kan? Adi aja saya panggil Pak Adi. Atau enggak Bang Adi. Nah, kenapa Allah dipanggil nama? Kan itu sama seperti kita manggil hewan peliharaan kita. Gitu Bang Adi. Terus nangkep ya? Mudah-mudahan nangkep ya teman-temannya. Ya, nangkep. Terus juga Allah ini juga sering saya pangku ya. Nah, kebetulan ya Bang ya, ini ada kitabnya. Ini kitabnya. Al-Arsy Singgasana Allah ya, Imam Azhabi. Ini saya bukakan ya Bang ya. Nah, di sini nomor 113 ya. Di sini hadisnya dikatakan dari Abdullah bin Abu Salama bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya apakah Muhammad pernah melihat Robnya. Maka Ibnu Abbas mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan. Terus jawabannya apa? Ya. Lalu Ibnu Umar mengirim utusan kepadanya. Bagaimana beliau melihat Allah? Ibnu Abbas berkata, Muhammad melihat Allah di atas kursi dari emas, mungkin sambil parkoi gitu ya, mungkin ya. Terus dipangku
oleh 4 orang malaikat. Nah, kebetulan Bang, Allah juga sering saya pangku. Mirip seperti Allah di sini, dipangku oleh 4 orang malaikat. Cuman kebetulan Allah saya itu pantatnya kecil, jadi cukup 1 orang aja. Saya sendiri juga bisa pangku. Tapi kalau Allah pantatnya besar, dipangku 4 orang. Gitu. Mohon maaf ya Bang ya, pakai dalil Bang. Gini ya kiamat ya, kiamat. Keceplosan Bang dipangku. Ya kiamat ya. Kangen dipangku ayang. Itu kan di dalam iman Kristen. Aku mau tanya. Halo. Di dalam iman Kristen itu kan kenapa dibilangnya, sedangkan penulisannya Allah, 2 L kan double Allah, kenapa dibacanya Allah? Itu kalian tuh sudah mencuri itu. Orang Kristen Penulisan sama bacaannya beda. Maling. Dek, Bentar ya. coba Dek, maksudnya nyuri apa Bang? Coba yang tadi ayatnya apa sih? Kok Nah, apa yang dicuri? bahasanya kan kalian Bahasa menyebut apa? Tuhan kalian kan Allah. Oh, bukan. Tulisannya kan Tuhan Allah, bukan namanya kan Allah, Allah. beda. Siapa? Tuhan kalian Tuhan siapa? kami itu Yesus. Tutur Allah itu siapa? Allah itu Allah itu Bapa. sesembahan. Sesembahannya disembah itu siapa? Allah Allah Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal, yang tri itu yang mana? Nggak ada tunggal yang tri. Tritunggal itu Allah Tritunggal yang itu satu yang maksudnya hidup. gimana? Tritunggal. Tritunggal itu Allah yang hidup artinya. Nah, ini kan masalah penamaan, kan? Menamakan dengan nama Allah, Bentar ya, kan? Bang Meta. Aku waktu belum bisa jalan dipangku sama mamaku. Enggak, aku cuma ngasih tahu itu. Aku tuh suka dipangku-pangku. Bang Adi Putra. Ya. Kalau Yesus itu kan, kalau mereka bilang itu kan Allah kan, firman Ya. Allah. Jadi kalau mereka itu kalau saya sih, Allah itu dilahirkan jadi anak. Allah yang tadi jadi bapak, akhirnya jadinya anak gitu. Bukan. Itu mah bukan iman Kristen itu. Nih aku tunjukkan ya. Kalau Allah itu, kalau dalam iman Kristen, Allah itu Bapa yang menjadi anak. Ngawur. Jangan Abang- gitu. abang kalau nggak ngerti. tahu, mending nanya. Iya, kamu gimana sih? Allah. Kok bapak jadi anak? Ngawur. Nih ya. Gitu. Jadi begitu. Ayat. Jadi Bapa dilahirkan jadi Firman, terus Firman jadi Allah, jadi Ya Yesus. udah, Al Hadid ayat Oh, gitu ya Mbak Kamal ya, ayat itu 3 ya tadi nih. Tritunggal tadi ya. Kita kasih lagi nih. Ini Allah mau lahir ini gimana? Bukan gitu dong. Ini Allah mau juga lahir. Bang Adi, tolong jawab ya. Kalau rohnya Nih, lihat ya. rohnya jadi apa? Oh. Nih, kamu perhatikan ya Islam ini aku tunjukkan Galatia 1. Ini kamu kan tadi nuntut bahasa Arab. Nih, dalam Galatia 1 ayat 17 di sini dikatakan nih, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka dan tidak menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Jadi Rasul Paulus itu ke Arab. Dan lalu menggunakan bahasa apa? Ya bahasa Arab di sana. Jadi orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah. Iya, Saya tapi bisa tunjukkan lagi catatan-catatan Bapak Gereja yang di Timur Tengah sana yang menggunakan kata Allah. Itu sebelum Muhammadmu lahir juga orang Kristen udah pakai kata Allah. Jadi jangan kau ajarkan gitu loh. Kata Tuhan itu dari gereja. Ya, Adolf Jochen itu tahun 1974. Itu dari gereja, tapi kalian pakai. Jadi nyolong siapa ya? Orang Islam nyolong istilah Tuhan, istilah Allah itu dipakai sama Islam. Kekristenan sudah ada bang, terlebih dahulu bang. Kalau baru muncul imitasinya nggak usah sok-sokan lah, ya. Kiamat. Aku tanya sama kamu ya. Kira-kira Yesus tuh agamanya Kristen apa? Yesus itu sejatinya dia tuh nggak bawa agama pak, dia tuh bawa pengajaran. Kira-kira yang Yesus yang kamu bilang itu yang maha tinggi, kalau dia lahir ke dunia itu pantas nggak disebut yang maha tinggi? Ya aku tunjukkan ya bang ya ayatnya ya, nih
Nih, aku tunjukkan ya. Yohanes nih, Yohanes 17 ayat 5 dikatakan gini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Apa ini? Sebelum dunia ada. Artinya Oleh apa? sebab itu ya Bapak, itu ya Bapak itu siapa? Yesus apa Allah? Sang Bapa beda dong. Yesus saya ngomong ya Bapa, berarti dia posisinya apa? Sang anak, sang putra, atau sang firman. Sang Jadi dia firman. firmannya Bapa. Jadi yang maha tinggi ini yang Bapak apa yang si itu? Karena Si gini, Yesus. karena oke, saya jelaskan. Karena firman Allah itu kan bukan ciptaan. Allah itu menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya kan. Dengan apa? Dengan cara dia berfirman. Jadi karena Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang bukan ciptaan, kholik. Dia mengatakan sebelum dunia ada ya dia ada. Dia memiliki Manusia itu suci apa kemuliaan. enggak? Manusia. Suci apa enggak? Kemanusiaan Yesus itu suci, dia tidak berdosa. Nih lihat ya. Ibrani 4 ayat 15. Nih lihat nih. Nih, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Jadi dia merasakan apa yang manusia rasakan. Makanya dia memberikan teladan yang sempurna, bukan kayak Muhammad yang suka cabul itu. Ya. Sebaliknya, sama dengan kita loh. Saya sudah tunjukkan data tadi. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus nggak memiliki dosa. Makanya ketika firman Allah jadi manusia, ya dia nggak punya dosa. Orang dia Allah kok. Yang namanya manusia itu kan makhluk ciptaan, itu tidak bisa dijadikan suci. Nah, kan kita itu manusia. Sekarang ketika Tuhan menjadi manusia atau gini, ketika Allahmu menjadi pohon terus bilang sama Musa, apakah terus Allahmu kotor di situ? Karena Anda salah kaprah itu, makanya karena bilang pakai kalau pohon anak gitu. Kristen jangan Anda membahas iman Islam. Tidak pernah Allah Kamu mau membantah iman Kristen, tapi itu bertentangan lagi sama imanmu. Jadi kamu kalau mau bantah, pastikan dulu tidak bertentangan dengan iman Islam juga. Kalau kamu bertentangan logikamu dengan Islam, ya kamu tidur, bro. Nah, coba kamu dengarkan ya. Jangan kaitkan dengan Islam ya. Orang logikamu nggak ini kok tumpul kok. Kok bisa? Allah yang maha kudus nih ya. Allah yang maha kudus. Kasih Lukas, Dek. Kasih Lukas. Yesus tuh langsung dikatakan kudus anak Allah. Tertarik nih, gue senang banget nih bangke. Ketika Yesus menandakan Eli lama sabatani, hai Tuhan jangan kau tinggalkan aku lah. Sabar. Jangan kejang Islam, santai aja. Bagaimana? Iya. Di mana kuasanya? Itu dibaca dulu. Eli Sabar bang, satu-satu bang. Ya. Satu-satu. Nih abang mau lihat di bahasa Yunaninya juga ada. Tapi kayak siapa gitu? Coba tanya. Nah, nih. Eli lama sabatani. Nah, itu Yesus lompat-lompat terus. Bang jangan lompat-lompat dong. Nanti kalau mau tanya itu tanya Kamal, itu. gantian ya. Tadi kan udah lama. Nih biar sama Bang Adi dulu. Lanjut. Nah, di sini Yesus itu dikatakan yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan Allah Bapa ya, dia firmannya Bapa. Tapi antara firmannya dengan sang Bapa itu dapat dibedakan walaupun tak terpisahkan, tetap satu. Sama seperti perkataanmu dengan kamu itu nggak terpisahkan. Tapi karena Allah itu maha kuasa, dia mampu mengutus firman-Nya tanpa terpisahkan. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 9. Tapi aku yang datang dan keluar dari Bapa. Itulah maha kuasanya Tuhan. Jadi jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu penjahat kelamin, Bang. Masa penjahat kelamin dipercaya omongannya tukang perkosa. Lihat ini. Muhammad bilang gini, bersabda, ikutlah dalam perang Tabuk. Niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita Romawi. Ini namanya tukang perkosa. Gak usah diikuti, Bang, tukang perkosa. Penjahat kelamin jangan dipercaya yang seperti ini nih. Ini pasti membawa Anda ke neraka. Ya, saya bukan dalam kapasitas memaksa Anda, tapi saya cuma kasih tahu orang yang waras akan ngerti Muhammad tukang perkosa. Jangan dipercaya. Kalau Percaya Anda dengan diharapkan Yesus aku sekarang yang memberikan hidup kekal. Dengarkan, Bang.
Kalau Anda di hadapan Yesus aku itu sekarang memberikan ngomong hidup kekal. Rasulullah tutup dosa, Dengerin aku dia, Dik. penggal Dengerin. kepala kau. Kenapa? Kenapa, Adi? Kenapa? Hah? Ada apa? Kalau kau ngomong di hadapan aku penggal kepala kau sekarang. Wah. Ini kayak perkataan Juma ya? Kalau ngomong gitu jelas kepalanya saya panggal juga. Kalau ngomong gitu di depan saya. Oh. Datang dong ke sini. Saya udah nggak sabar nih leher saya nih. Bahkan kalian tuh yang kelirunya kayak gini. Masa ya kalian Ayo dong. Bang, amalkan dulu An-Anfal ayat 12 ya. Ini dia mengamalkan An-Anfal ayat 12 ya. Bagus loh, ini ajaran Islam loh ini. Jadi Islam tuh harus memang seperti ini, bro. Harus memenggal. Kalian kan kayak algojonya Allah kan? Algojonya Muhammad. Sorry. Aduh. Itu Nggak jempolnya apa-apa, Bang. Kainama udah kena penggal tuh, makanya jarinya 4. Oh iya. Bang, kita nggak takut bang, ancem-ancem ria kayak gitu mah biasa. Kita pelihara. Mau Ya, tapi dipenggal. kalau sudah melecehkan ya sudah pasti kalian kupenggal lah. Tapi saya Cuma tanya ya, baca data kok tadi. dasar Anda mau memenggal kami itu apa? Kenapa? Ada apa masalahnya? Apa? Salah kami apa? Pelecehan, kalian pelecehan. Apa yang kami lecehkan? Coba, saya boleh tahu? Hmm? Apa yang kami lecehkan? Pemerkosa. Ingat ya. Memang kenyataannya begitu, Bang. Kalian Itu kan kalau Muhammad itu ngajak-ngajak. Ini kan perempuan-perempuan. Baca lagi Ki, belum nangkep dia Ki. Belum Iya. nangkep dia. Ya. Aduh, belum ya. nangkep loh. Data lo Coba. tadi tuh. coba jawab dulu dong. Eli lama sahabatan itu apa? Aduh, ini ditunjukin langsung lompat lagi. Itu ceritain Ki. Ceritain Ki, perang Tabuk ini apa ini? Tuh, baca Iya. tuh. Nih ya, nih Rasulullah SAW bersabda, ikutlah, ini kata Muhammad loh ya, bukan kata saya. Ikutlah dalam perang Tabuk, niscaya kalian akan mendapatkan gadis-gadis Bani Asfar dan wanita-wanita Romawi. Kemudian Al-Jad berkata, ya, izinkan kami untuk tidak ikut dan janganlah engkau kepada Muhammad ya, jerumuskan kami ke dalam fitnah wanita. Dan orang yang jawab seperti ini malah dikatakan dalam Qur'anmu sebagai orang munafik. Munafik kamu, karena surah 4 ayat 24, surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 itu dihalalkan untuk menggauli paksa tawanan-tawanan perang. Gauli paksa namanya perkosa. Makanya saya bilang nabimu ajari perkosa, tukang perkosa. Muhammad itu tukang perkosa, itu penjahat. Jangan dipercaya mulutnya penjahat, pasti menyesatkan. Makanya ngawur, nggak ada ilmunya, kosong. Ditanya tentang roh nggak ngerti. Al-Isra 85. Kenapa? Karena tukang tipu. Itu. Ya, coba jawab dulu. Kenapa ketika Yesus disalib, Yesus berteriak, Eli lama sahabatani? Ya, Itu jadi apa? itu Mazmur Daud, Bang. Di dalam Mazmur 22 ayat 1, itu setiap hari raya ya, salah satunya hari raya Purim, itu selalu disebut oleh bangsa Israel sebagai apa? Sebagai bentuk mereka itu menantikan Mesias. Karena dikatakan Mesias itu dalam Yesaya 7 ayat 14 itu adalah Immanuel atau Allah beserta kita. Ketika Yesus mengatakan itu adalah bentuk sarkas kepada bangsa Israel. Mereka menanti-nantikan Mesias, tetapi mereka membenci sang Mesias itu. Itu sarkas disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang teriak itu kan Yesus, bukan bangsa Israel. Itu bentuk Yang teriak kan sarkas karena mereka setiap berdoa mereka mengatakan Mesias, Mesias itu Eli lama sabatani gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Mesias itu Immanuel, Allah beserta kita. Yesus Bukain itu aja, Dek. Allah. Lama sahabatani Bukain aja, artinya apa gitu loh. Bukain Hai aja, Tuhan, Mazmur engkau 22. meninggalkan aku. Yesus bermazmur. Yesus lagi bermazmur. Eli lama sahabatani, Iya, hai dia Tuhan. lagi bermazmur. Tunggu ini nih. Kamu harus tahu, dia itu sebagai seorang Yahudi yang taat. Makanya dia bermazmur. Nah, baca. Berarti dia manusia bukan Tuhan. Gitu. Untuk lo kan dia datang sebagai manusia. Gimana sih? Dia kan datang sebagai hamba. Dia yang ilahi datang sebagai hamba. Tuh.
hamba kepada siapa? Untuk pemimpin biduan, sabar dulu. Menurut lagu, nah ini Mazmur, rusa dikala fajar. Mazmur Daud, nah itu dia. Eli Eli itu tuh, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah ini. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya ya, dalam kemanusiaannya dia bermazmur, udah selesai tuh. Berarti dia bukan Tuhan, tetapi manusia. Kan tadi dibilang dia Allah datang dalam rupa hamba, datang dalam rupa manusia. Coba dek, Berarti dia manusia. Filipi 2 ayat 6. Sabar, ini ada jawabannya bang. Nanti saya kasih analogi ya, Kamal ya. Kalau masih botol ya namamu Kamal botol. Nih, yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan Sang Bapa itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam rupa hamba dia menjadi sama seperti manusia. Tuh. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan, sabar. Dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia merendahkan diri sebagai manusia. Dan dalam sebagai manusia, dia menjadi seorang nabi. Seorang nabi itu takluk terhadap Taurat, bukan melanggar Taurat. Disuruh jangan berzina, tadi berzina, ada nabi yang berzina. Disuruh jangan mengingini milik istri sesamamu, malah dilanggar. Ini Yesus ini takluk terhadap Taurat, Galatia 4 ayat 4. Kok ada nabi yang nggak takluk terhadap Taurat? Ya, paham ya. Terus disuruh kurban ya, pakai binatang. Bukan nggak takut lagi. 10-10-nya hukum Taurat ditabrak semua, dilanggar semua sama Nabi itu. Terus ada penghinaan Bang Meta. Itu zaman apa itu di Makabe itu, Makabe 1. Siapa nama pimpinan yang kurban pakai hewan yang diharamkan itu loh? Antiochus Epiphanes. Ya. Antiochus ya. Nah ini Muhammad ini juga kurban pakai jembut ini, lihat nih. Muhammad bersabar. Oke apa? Pakai jembut. Jembut? Mohon maaf ya. Astagfirullah. Terusan. Iya. Benar. Coba. Masa sih? Bentar dulu kita bahas masa kurban pakai jembut. Gak mungkin Ki. Sementara aku adalah Tuhan. Sabar Bang. Kalau udah dijawab udah itu dulu, jemput dulu nih. Coba, telah bergosip Harun bin Abdullah, telah bergosip Abdullah bin Yazid, Isa bin Hilal. Masih ingat kata Bang Mongol? Dia katanya di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata, ini Nabi Muhammad ya, tidak. Akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Astaga, ini doif kali ya Ki. Coba hadisnya deh. Sohi. Oh, ini apa hadisnya? Nama hadisnya biar teman-teman yang di bawah dihafal ya. Hadis Abu Daud. Abu Daud. Oke, mantul. Cantul ya. Perawinya coba Ki. Perawinya coba yang itu. Mengapa engkau meninggalkan aku sementara diriku adalah Tuhan? Karena diriku hijau semua, hijau biru. Sohi ini. Bang Kamal pernah bikin kurban dari bulu jambi istrinya enggak? Gitu, lihat itu. Itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Wajalla, salah. Iya, ini
kok gitu ya? Ini penghinaan loh ini. Masa kurban itu kan dimakan, di dalam Quran itu loh dimakan. Al-Hajj Berarti 36 jemput dimakan dong. dimakan, tapi masalahnya Muhammad ini bilangnya Nggak ada bilangnya RJMB. terus malah bilangnya jangan dimakan ya, jemputnya dibuang aja. Terus Allah gitu yang suruh makan. Loh kan penghujatan lagi nih Muhammad ini. Allah jadi Hukum firman. Taurat, iya. Lalu suruh Tuhan makan bulu cembi, iya. Oh, Ki, Ketika Ki, Ki, Ki. Itu Ki, coba baca Ki. Disalib, Serta engkau gunting apa tuh? Serta Kumis. kumis. Tuhan Coba kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang ini. salib. Ini berkumis nggak ini? Wah, Yang mana, ini Prof? panutan. Nih, Loh. Ini siapa Oh, yang ini? Tuh, kok Yang tengah udah ini dikurbanin. Bang Kamal. Bang Kamal. Wah, diam-diam dia berkurban. Bang udah kurban, Bang. Udah kurban, Bang. Aduh. Ya dasar Masya malu. Allah. Tepuk tangan, keren. Ih, keren. Malam ya. Ini namanya Kamalan Toiban ya, teman-teman. Ini cukurnya pakai apa nih, Bang? Serius. Itu namanya maling. Jadi kita sebut maling memang. Loh, Bang, ini kan di Vitimu. Ini kan di Wolmo sendiri. Nah, ini cukurnya pakai apa ini yang ini kok bisa begini? Ini bukan editan ya, teman-teman ya. Bang Meta. Bang kok Aku agak skisma ya Bang? kalau lagi makan ya, masuk satu Skisma. rambut itu kepelak loh. Ini gimana? Kurang Makan ajar kalian. kurban bulu-buluan gini. Ini minum Apa nggak tega cairan bilang pemotong jembut rumput. ya, bulu-buluan aja lah ya. Mengambil barang orang lain tanpa seizin Loh, pemiliknya. Bang, ini kita semua bisa lihat, bukannya tanpa seizin. Ini bisa, saya hanya bertanya, ini cukur kumisnya pakai apa ini? Katanya kiamat Siapa skisma. bilang Bang Meta ngambil tanpa izin? Bang Meta ngambil atas izin Allah loh. Betul kan, Prof? Ih, Kepala bapak. astaga. Ini serius dicukur, Bang? Dicukur pakai apa nih, Bang? Oh, ini serius loh. Aku nggak ngedit loh, serius. Aku nggak ngedit. Bener ini. Pakai jembutnya itu Yesus, jembutnya Yesus. Parah, Emosi. parah. Emosi. Mentang-mentang udah kurban, gaya ya. Tapi kalian kasihan tega sekali ya kalian ya. Bang ini mirip almarhum ya, Bang ya? Bang Meta mirip almarhum ya? Pakaikan baju. Almarhum Tukul. Ih. Makanya kiamat tadi bilang skisma. Itu aku nanya ya, tetap menjadi misteri ya Bang Kamal ya. Sementara diriku adalah Tuhan. Tuhan apakah itu yang disiksa oleh Itu manusia? pakai apa? Pakai selotip ya Bang ya. Selotip ditaruh di tengah terus ditarik ya. Yang disiksa Tuhan manusia. Terus lebih suka manusia ke Tuhan. Ini gara-gara kiamat ya teman-teman ya. Kita jadi tahu nih kurban yang sempurna. Lanjut Ki. Iya. Terus juga begini Bang. Nah, Astaga, ada yang komen dibakar tak katanya tak. Dibakar. Bapak itu kan satu, akhirnya bapak juga ikut jadi anak. Tunggu. Kalau dibakar sesuai Taurat dong. Karena kurban menurut Taurat itu dibakar. Tapi coba, mereka kurban kenapa dimakan? Tapi enggak itu juga enggak bulu kemaluan juga sih. Itu Muhammad itu nggak ngerti hukum Taurat itu. Hewan betina itu kan diperbolehkan untuk rakyat jelata tuh. Gitu. Loh, bukannya harus lembu jantan ya? Yesus Tadi kalian mengatakan kan itu nggak disunat. Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus itu disunat? Ini nih. Ini ya di Imamat 4 ya. Dikatakan dalam yang betina ya. Nih.
Nah ini yang bawa nih. Yesus tidak makan babi. Umat itu makan Sabar babi. bang, nanti dibahas yang itu ya. Dikatakan Ya kenapa kalian tidak nih, ini diselamatkan? Muhammad ini membuktikan Muhammad nggak ngerti hukum Taurat. Nih ya, lihat. Jikalau yang berbuat dosa, waduh, Pak Samuel ini udah kesurupan aja. Sabar Pak, nih. Ini membuktikan Muhammad nggak ngerti hukum Taurat ya. Imamat 4 ayat 27-28 dikatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, diam dulu, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Ya, Malah kebalik ya tadi ya. iya. Nah Muhammad ini kan ditanya nih, boleh nggak kurban pakai hewan betina nih? Oh Terus iya, bilang, ini ilmu ya "Tidak." teman-teman. Oke. Coba Ki, tadi yang Alkitab tadi. Atas kitabnya apa tuh? Imamat. Oh, Imamat. Ingat ya teman-teman, pakai T ya, nggak pakai D itu. Mamat. Itu ya, jadi Muhammad ini nggak ngerti hukum Taurat, makanya dilanggar semua. Kenapa ya? Karena dapatnya dari iblis, malaikat yang menyamar sebagai iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nih, Tunggu. Bukan deh. WK tadi mana WK? Ini Oh, umat udah Kristen kenaikan ini tapi berbicara berdua, tentang hukum Taurat, sementara kalian melanggar hukum Taurat semua. Ini gimana ceritanya? Oh Nih? itu Muhammad tadi udah ngelanggar itu, nggak Kalian boleh melanggar katanya. juga. Kalian Malah Coba melanggar. deh, sama- tunjukkan 10 hukum Taurat deh. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah ini Nabi kau nih. Tanpa sadar kalian tuh melanggar hukum Taurat semua. Loh Yang ini berat. Boleh kalian tuh. sadar nggak? Tuh, Junjungan kalian ini. hormatilah ayah dan ibumu. Nah Muhammad itu nggak menghormati karena dia bilang sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Waktu dia berziarah ke tempat ibunya, dia juga bilang sesungguhnya Allah melarangku untuk mendoakannya. Gagal nomor 1. Nomor 2, jangan membunuh. Wah, Nabi Muhammad sering perang. tukang bunuh dia. Tuh, Di Sohih, jangan di mencuri, Bukhari jangan 1405 berzina. itu. Yang satu lagi kalian tuh kan jangan mencoba apa namanya itu memberikan dalil Tuh. tentang hukum Taurat. Akhirnya Jangan mereka kalian bacakan dibawa ke tentang hukum hadapan Taurat beliau, sama kami lalu ya, karena kalian tidak beliau menjalankan Muhammad tuh hukum betul ya Taurat. tuh, Muhammad memotong Karena tangan apa? dan Karena kaki serta menurut mencongkel kepercayaan mata. kalian, Yesus itu disalib di atas pohon salib itu untuk nyimak dulu, Bang. membatalkan. Nyimak dulu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Taurat nih. Tuh, lihat. Dijemur lagi sama Muhammad. Terus udah dijemur, ditindih dengan bebatuan. Wih, gila. Sadis. Yang namanya double kill. Iya. Jadi 10 hukum Taurat dilanggar semua sama Muhammad ini. Jangan Berzina. berzina. Waduh, Kalian harus ingat gitu ya. Kalian harus ingat ya, kalian harus Satu. ingat ya di Injil Bible kalian itu Kesurupan kan sudah adik. Memang nggak betul Islam ini. ini kena semua ini, Bang. 10 hukum Taurat. boleh saya bicara. Boleh saya Sampai bicara. sahabat-sahabatnya juga dihantam. Boleh saya bicara. Ayo, ini sampai Abdullah bin Abu Sarah itu ketika perkataannya dijadikan ayat oleh Muhammad, terus dia murtad karena nggak betul lah Muhammad ngambil perkataannya dijadikan ayat. Sama Muhammad malah mau dibunuh. Muhammad yang salah, dia yang orang lain yang mau dibunuh sama Muhammad. Jadi berzina, iya. Terus menyekutukan Tuhan. Ini aku bukakan ya di dalam hadis ini. Di dalam hadis Ahmad Hey, bro, 53 brother, atau berapa? brother, stop dulu, stop. 53 Bentar, Bang Adi. Bentar, Bang Adi. Nanggung, Bang Adi. Nanggung. Dikit lagi, Bang Adi. Ini Bang Adi sanadnya mungkin sahih. sambil nunggu lihat-lihat kumisnya Bang Kamal aja dulu. Nah. Ya, ini ada dalilnya, Bang. Nggak asal ngomong ini. Musnad Ahmad 5373. Nih Muhammad itu bertemu dengan Zaid bin Amr di ujung Badlah. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Muhammad.
Maka Muhammad menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Sayangnya dia, Zaid ini, itu menolak menyantap daging yang dikasih oleh Muhammad ini. Seraya ngomong sama Muhammad, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada iblis. Ini berhala. Jadi Anda kalau tanya, kenapa kalian pakai kata Allah? Lo orang Kristen udah duluan pakai. Sebelum Muhammad jadi nabi, Muhammad nyembah iblis. Makanya ketika Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi juga sama aja kelakuannya. Orang main nabi-nabian kok tukang tipu, tukang perkosa. Itu loh. Masih daging berhala. Jangan kau kira Muhammad sebelum jadi nabi agamanya Islam. Kagak. Islam itu juga agama setan kok. Sama aja agama setan. Orang-orang pagan Quraisy udah dicolong akidahnya sama Muhammad, dirubah-rubah, dinistakan itu. Melanggar hukum pagan Quraisy Muhammad itu. Muhammad lalu jajah orang pagan Quraisy juga. Tempat kediaman dari buyutnya dijajah sama Muhammad, dibunuh-bunuh mereka dalam perang Badar tuh salah satunya. Tuh. Dia Zaid bin Amr nih Hanif ya dia, makanya dia bisa ngomong gitu. Kemarin ada yang nuduh Zaid bin Amr nih juga musyrik, enggak, dia Hanif. Itu tadi Musnad Ahmad berapa tadi Ki? Biar teman-teman 5373. Kalau di Sahih Muslim ini 5074 kalau nggak salah. Sama ceritanya. Tuh ya teman-teman dicatat ya. Jadi jangan nuduh kita itu penistaan. Loh ini data loh. Kalian kalau ditampilkan data, kalian juga bantahnya pakai data. Gitu loh. Terus Muhammad juga punya patungnya di rumahnya ya. Ini. Dalam Sunan Abu Daud 3627 kan hukum Taurat kedua. Bukan pacar mama kan patungnya. Nah, mirip-mirip. Ya. Ini di Sunan Abu Daud 3627 ya. Derajatnya hadisnya sahih ya. Sahih. Nih, di sini Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Waduh, Muhammad melihara patung. Ya. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung. Nih pagan Quraisy. Serta terdapat anjing. Melihara anjing juga Muhammad. Maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon. Disuruh apa ini, ukir atau mana? Dan perintahkanlah memotong tirai untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki. Dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Lalu Muhammad pun melakukan saran Jibril. Namun tiba-tiba anjing milik Hasan dan Husain berada di bawah ranjang atau rak. Maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan. Astaga, mental dia. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.